Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bosku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di channel gue nih, Den Wahyu. Nah, kali ini gue mau berbagi tentang ini bukan review ya, tapi pengalaman gue selama gue pasang kabel ground ini nih di aki nih. Ini ada 5 titik. Tuh, ini ada 2. Satu ke sini, satu lagi ke AC, kompresor AC ya. Tuh kelihatan gak tuh? Agak susah sih ngeliat itu. Tuh di bawah situ tuh dia tuh. Oke. Nah yang 3 lagi, tuh satu di throttle body, nih satu. Terus di mesin satu. Tuh dia tuh yang di mesin. Sama satu lagi tuh larinya kemari nih ke alternator. Nah itu dia tuh, kelihatan kan? Seperti biasa bos, kita setelin musik dulu biar videonya kagak anyep. Musik. Nah jadi gue mau cerita sedikit. Soalnya ini tepat 1 tahun lah gue pasang ini kabel grounding ya. Dan selama ini yang gue rasain itu memang banyak pengaruh yang signifikan sama mobil gue. Karena gue banyak pasang aksesoris ya. Di situ gue pasang lampu kabin, lampu bawah, terus gue pakai lampu tembak atau lampu sorot ya, karena bolak-balik ke jalur Sumatera kan. Belum lagi ada sound system ya, yang pasti aksesoris itu ya cukup makan arus listrik ya. Dan nanti coba gue ilustrasikan menurut logika gue ya. Sekali lagi menurut logika gue akan ilustrasikan apa manfaat kabel grounding ini. Oke, di sini coba kita ilustrasikan ya. Nah, ini sih ya hanya berdasarkan logika pribadi. Dan kalau misalnya bos-bosku semua ada yang lebih paham di sini atau ada suhu-suhu electrical mengenai mobil, ya monggo komen di video ini. Nah, ini gue coba gambarin dulu. Di sini ada aki ya. Aki yang pasti DC 12 volt. Ini ada positif. Oke. Satu lagi negatif. Oke. Nah, ini anggap kita bagi 3 komponen. Yang pertama itu ada rangka ya. Oke, ini rangka. Yang kedua itu mesin. Yang membutuhkan electrical. Oke. Yang terakhir itu komponen yang full electrical atau aksesoris tambahan. Kenapa begini? Gue coba terangin satu-satu. Ini mesin yang butuhkan electrical itu yang pertama ECU ya. ECU tuh pasti positif negatif itu pasti perlu. Terus AC, terus alternator, terus mesin itu ya anggap busi, tapi busi hanya butuh plus, nggak full ininya dia
yang plus lagi, plus minus itu throttle body. Ya, anggap ada beberapa yang lainnya. Nah, yang full elektronik itu ada lampu, udah pasti ya kalau lampu ya. Nah, lampu gue kebetulan banyak. Terus ini ada speedometer. Oke, ada speedo juga ada lampunya kan. Terus head unit atau tip mobil, atau ya head unit kan pasti ada speaker. Nah itu terutama gue pakai speaker subwoofer yang gede-gede itu. Nah, dari 3 komponen ini pasti membutuhkan plus minus. Terus ini nggak semua pakai minus, tapi semua pasti butuh plus. Dan yang rangka ini semuanya minus ya, grounding itu pasti di rangka. Oke, minus itu pasti ke rangka yang pertama. Oke, ini semua bos-bosku udah pada tahu semua lah ya. Kalau yang plus itu menyalurkan kedua komponen ini ke mesin dan full elektronik nih. Plusnya ini ke ECU, ke AC, alternator. Nah, minusnya ini pasti semua ngambilnya di rangka. Ini kalau mobil-mobil bawaan pabrikan ya. Oke. Nah, kebetulan karena mobil gua nih mobil tua ya. Mobil tahun 2007, Bos. Ya kan? Ini udah pasti butuh banget yang namanya support dari minus. Nah, makanya kenapa gue pasang kabel ground untuk gue langsungin ke beberapa komponen yang membutuhkan kabel negatif secara langsung, supaya nggak rebutan di rangkanya, ya gak? Biar nggak berebut di sininya. Oke, nah kalau misalnya udah nggak berebut, otomatis kan jalur elektrikalnya udah pasti lancar tuh, ya nggak? Nah, di sini tugasnya minus itu di DC, listrik DC itu sebagai penyeimbang. Jadi kalau misalnya plusnya ngalirin listrik 100 atau 150, ya dia ikutan 150, dia nggak mungkin lebih besar. Nah, itulah gunanya kita langsungin atau kita sambung langsung kabel ground kita ke beberapa titik yang tadi, supaya semua komponen baik mesin maupun elektronik dan aksesoris lainnya itu bekerja secara optimal, ya kan? Ya, analoginya kalau misalnya orang pada berebutan makan kan, makannya juga pasti nggak bakal optimal tuh ketimbang di piringnya masing-masing, ya nggak? Ya kurang lebih begitulah. Itu gambaran ilustrasi yang sesuai dengan logika gue. Oke, ilustrasi yang pertama tadi udah. Nah, yang sekarang ini yang mau kita buktikan adalah kenapa gue pasang kabel grounding juga punya fungsi di mana dia bisa mengaliri atau menangkap listrik statis yang terbuang ya. Maksudnya terbuang tuh arusnya jadi jadi liar lah, ya nggak? Oke, bentar kita ambil dulu multitester. Nah, ini udah ada multitester. Ini kita coba di DC 20 volt. Bentar. Ini kita sekaligus pembuktian bener nggak sih ada
ada listrik yang kebuang sehingga ada indikasi tidak optimal. Ini minusnya gue tancap ya di minus. Oke, kita coba tempelin ke salah satu kabel sini. Nah, ini throttle body. Nah, itu kan 00 tuh ininya. Nah, ntar coba kita nih belibet lagi kabelnya. Nah, coba tes sekali lagi nih, buat tempel ke throttle body. Oke, nggak ada pergerakan apa-apa ya di angkanya. Nah, nanti ini positifnya kita coba tempelin ke kabel yang menuju throttle body. Oke, ntar nih kita lepas nih yang menuju throttle body ya, biar nanti bos-bosku bisa lihat apa perbedaannya kalau misalnya dipasang sama enggak. Ini gue cari dulu yang ke throttle body. Oke, ini udah pas. Oke, gue ambil kunci dulu. Nah, kita buka nih salah satu kabel yang menuju ke throttle body. Nah, kita buktiin nih beneran ada listrik statis yang kebuang atau enggak. Oke, ini ya, ini ke throttle body kita tempel sama positif. Nah, oke, itu bergerak di 1212. Nah, ini kabel bentar, miring lagi nih. Oke, nah sekarang kita tempel nih kabel yang menuju ke throttle body. Oke, sama kan? Di situ menunjukkan bahwa ada listrik 1 atau 2 yang kebuang. Nah, sekarang kita tempel nih ke groundnya. Oke, bisa dilihat di situ. Oke, masih penasaran juga? Ntar kita lepas. Oke, gue lepas, gue angkat, gue tempel. Nah, kelihatan ya. Oke, situ ada 2 tuh ya. Oke, nah, ntar gue pasang lagi nih, ya gak? Set, sang. Nah, ntar belum nempel. Nah, dia jadi 0. 0 itu menandakan berarti arusnya sudah teraliri dengan baik ke negatif ya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang disia-sia lah. Nah, kurang lebih itulah salah satu pembuktian kenapa di mobil tua, di mobil gue nih, salah satu mobil tua ini membutuhkan kabel ground yang masing-masing itu punya potensi listrik statis yang kebuang. Oke. Nah, mungkin itu aja dulu video dari gue. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan
tetap semangat.